Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga taatimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang toleransi beragama. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati, menerima dan menghargai keyakinan orang lain tanpa mencampuri atau merendahkan ajaran agama mereka. Jadi Islam di situ mengajarkan kepada kita supaya kita bisa bertoleransi di dalam beragama. Yang dimaksud dengan toleransi di dalam beragama di sini ialah sikap saling menghormati agama lain, sikap saling menerima dan menghargai keyakinan orang lain tanpa mencampuri atau merendahkan ajaran agama mereka. Salah satu contohnya di sini Islam menghormati atau menghargai agama orang lain tanpa mengganggu peribadatan mereka. Makanya kita jangan pernah atau senantiasa merendahkan ajaran agama mereka atau mencampuri agama mereka. Dan juga di sini kita saling menghormati, menghargai, dan jangan pernah merendahkan ajaran agama mereka. Hal ini konflik, menjaga kerukunan sosial dan memastikan setiap individu dapat beribadah dengan aman tanpa rasa takut atau diskriminasi. Makanya di sini dengan kita memiliki yang namanya toleransi di dalam beragama di sini, makanya bisa senantiasa untuk mencegah terjadinya konflik di dalam beragama. Makanya dengan kita menghargai dalam agama orang lain di sini, menjaga kerukunan sosial, makanya bisa terhindar adanya konflik di dalam beragama jikalau kita memiliki yang namanya toleransi di dalam beragama. Semuanya hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain jikalau senantiasa bisa memiliki toleransi di dalam beragama. Dan juga di sini memastikan setiap individu dapat beribadah dengan aman tanpa rasa takut atau diskriminasi. Jikalau kita memiliki yang namanya sikap toleransi di dalam beragama, tentunya kita senantiasa dapat beribadah dengan tenang dan juga aman tanpa rasa takut atau diskriminasi. Yang dimaksud dengan diskriminasi di sini membeda-bedakan sesuatu. Yang satu diistimewakan dan juga yang satunya yang lain di situ direndahkan. Makanya dengan adanya toleransi di dalam beragama di sini, makanya kita di dalam beribadah dengan aman tanpa rasa takut atau diskriminasi. Praktek toleransi
antar umat beragama diwujudkan melalui beberapa prinsip utama. Jadi di situ di dalam bertoleransi beragama di sini terdapat yang namanya praktek. Yang namanya praktek toleransi antar umat beragama harus kita wujudkan melalui beberapa prinsip utama. Prinsip yang harus dimiliki di sini yang pertama, tidak memaksakan kehendak. Menghargai hak setiap orang untuk memeluk agama sesuai hati nuraninya tanpa ada paksaan. Ingat di sini tidak ada yang bersifat memaksa di dalam beragama. Semuanya memiliki hak untuk beragama dan tidak boleh kita memaksakan kehendak untuk mereka masuk ke dalam agama kita. Makanya di sini tidak ada paksaan di dalam masuk kepada suatu agama. Makanya di sini praktek toleransi antar umat beragama diwujudkan melalui beberapa prinsip utama, tidak memaksakan kehendak yang pertama. Menghargai hak setiap orang untuk memeluk agama sesuai hati, tidak ada paksaan. Yang kedua di sini bagian dari praktek toleransi antar umat beragama diwujudkan melalui beberapa prinsip utama. Bagian yang nomor 2 di sini saling menghargai ritual dan tempat ibadah, memberikan ruang dan ketenangan bagi umat agama lain saat mereka menjalankan ibadah. Artinya kita senantiasa harus saling menghargai ritual dan tempat ibadah. Kita boleh menghargai ritual, tapi jangan sampai kita meniru ibadatan mereka. Kalau misalkan sudah meniru suatu peribadatan, sudah termasuk kepada mereka. Makanya boleh kita menghargai ritual, boleh kita menghargai ritual mereka, akan tetapi jangan sampai kita di situ ikut terhadap peribadatan mereka atau melakukan serangkaian aktivitas yang di situ bertujuan dalam rangka sama dalam peribadatan mereka. Ini tidak boleh. Makanya saling menghargai ritual dan tempat peribadatan, memberikan ruang dan ketenangan bagi umat agama lain saat mereka menjalankan ibadah. Bagian yang selanjutnya dari praktek toleransi antar umat beragama diwujudkan melalui beberapa prinsip utama. Bagian yang nomor 3 di sini yaitu menjaga kerukunan sosial, menjalin kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, terlepas dari perbedaan latar belakang kepercayaan. Artinya dengan kita menjaga kerukunan sosial, makanya kita saling menjaga silaturahim di antara manusia. Jangan pernah memandang dari status sosial dan juga jangan pernah memandang dari agama apapun. Yang namanya menjalin tali silaturahim, kita senantiasa harus menjalin persaudaraan kepada siapapun. Makanya di sini dengan kita menjaga yang namanya tali silaturahim, menjaga persaudaraan, bisa menciptakan kerukunan sosial dan mencegah yang namanya konflik. Makanya di sini menjaga kerukunan sosial merupakan praktek di dalam bertoleransi beragama antar umat beragama. Menjaga kerukunan sosial, menjalin kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Walaupun misalkan ada sebagian tetangga-tetangga atau lingkungan yang beda agama, kita jangan pernah menafikan hal semacam itu, jangan pernah memusuhi mereka walaupun mereka di sini berbeda agama dengan kita. Artinya menjalin kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat memang sangat penting untuk menjaga kerukunan sosial, terlepas dari perbedaan latar belakang kepercayaan. Bagian yang selanjutnya yang berkaitan dengan praktek toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan
Yang selanjutnya di situ bijak di dalam berkomunikasi. Menghindari ujaran kebencian, diskriminasi, atau perdebatan yang dapat memicu perpecahan baik di dunia nyata maupun media sosial. Artinya kita senantiasa di sini harus menjaga komunikasi supaya komunikasi kita dapat membuat kenyamanan di dalam bermasyarakat. Bijak di dalam berkomunikasi, menghindari ujaran kebencian. Baik di sini di media sosial ataupun di dunia nyata, kita senantiasa harus selalu menghindari yang namanya ujaran kebencian. Makanya di sini di Indonesia yang merupakan negara hukum terdapat undang-undang. Jikalau misalkan bisa menebarkan yang namanya ujaran kebencian bisa diproses hukum, sudah ada undang-undangnya. Menebarkan kebencian di media sosial di situ sudah ada undang-undangnya dan bisa diproses hukum. Makanya di sini Islam dan juga negara Indonesia di sini sangat menghormati kerukunan beragama dan juga sangat menghormati di dalam kebijakan berkomunikasi. Bijak di dalam berkomunikasi, menghindari ujaran kebencian. Dan juga di sini menghindari yang namanya diskriminasi, membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Ini tidak boleh. Makanya kalau misalkan sudah dibeda-bedakan, di dalam bermasyarakat dibeda-bedakan di sini, tentunya kita senantiasa akan terjadi yang namanya konflik karena merasa dibeda-bedakan. Makanya bijak di dalam berkomunikasi, menghindari ujaran kebencian, diskriminasi, atau perdebatan yang dapat memicu perpecahan. Hindari perdebatan. Karena perdebatan di sini yang namanya berdebat tidak akan berujung. Yang satu memiliki pemikiran yang lain. Dan tidak ada yang namanya kesepakatan. Terus berdebat, saling jago, saling ingin menang sendiri. Makanya jikalau di dalam berdebat di situ ingin menang sendiri, tentunya tidak akan sampai kepada konklusi atau kesimpulan akhir. Makanya pemikiran manusia di sini selalu bercabang, sehingga di sini jikalau kita tidak ada yang namanya bijak di dalam berkomunikasi, tentunya timbul yang namanya perdebatan yang dapat memicu perpecahan, baik di dunia nyata maupun media sosial. Berkaitan dengan toleransi di dalam beragama, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Artinya di sini dalam beragama, khususnya di sini agama Islam di situ tidak memaksakan seseorang untuk masuk ke dalam agama. Islam tidak memaksakan seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Melainkan apa di situ? Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Makanya tidak ada paksaan di dalam masuk agama Islam. Dan juga di sini di dalam surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6, katakan, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menyembah Tuhan yang aku sembah. Makanya diakhiri dalam surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Artinya di dalam beragama tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Khususnya di sini tidak ada yang memaksa untuk masuk ke dalam agama Islam. Makanya di situ kita senantiasa harus bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan di dalam hidup kita. Makanya alhamdulillah kita senantiasa harus selalu bersyukur kita masuk di dalam agama Islam. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti in kullu syai'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.